Nyun sewu, intine ngaji niki mengke ndunungno dalan bali kita, ndunungno sinten sejatine pangeran kita yang disebut Allah. Sejatine ku sing ya apa? Ini deh. Paham nggih? Wis. Sebab jenengan kali kula nek sampun ngertos, sudah mengerti. Mengerti itu bukan hanya di akal tapi di hati. Mengerti sejatining Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dialah zat yang maha suci yang menggerakkan dan memperjalankan hambanya di tengah malam, di tengah malam niki sing lakokno jenengan. Yang Allah itu sejatine tidak jauh dari kita. Cuman mengapa kita tidak tahu? Inilah nanti akan kubuka supaya salat sampean iku persis koyok salate Kanjeng. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Iki pesennya Rasulullah. Pesene Rasulullah ngene iki. Salata sira kabeh seperti bagaimana kau melihat saya salat. Itu Rasulullah. Nek salati Rasulullah secara jasmani ditata hablum minan nas, hukum syariat. Wong Indonesia nek gawe masjid imamane harus ada di barat. Sebab kiblate Ka'bah iku wonten barat. Cetha nggih? Oke. Salati Rasulullah ruhaniyai iku gak menghadap kiblat kotak watu ning Mekah, bukan. Tetapi ruhaniyai derek nenek moyangnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Buka di dalam surah Al-An'am ayat 79. Ini kisah mencatat. Bagaimanakah ruhaniyah beliau Kanjeng Nabi ketika sholat jasmaninya? Ini sering jenengan waos, sering jenengan woco, tapi berhubung gak ngerti ajaran Rasulullah yang kedua yang langsung ada kaitannya dengan hablum minallah, yaitu hukum hakikat makrifat, akhirnya mboten paham. Nyun sewu, Allah menyuruh kita untuk masuk Islam dengan sempurna. Artinya kesempurnaan Islam iku ada 4: syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Syariat kita dididik Allah lewat baginda Rasul supaya jasmaniyah sampean iku hablum minan nas bener. Cara jasmani salat iku cek madhep ngulon, ngoten lho. Cek mboten ngawur ngadep ngetan. Wis. Ruhani kita dididik oleh Allah lewat Kanjeng Nabi, ajaran dinul haq, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ai dinut tauhid. Itulah yang disebut hakikat supaya ruhaniyah sampean kali kula bisa manjing makrifat bertemu Gusti. Nggih. Dadi wayah salat ruhaniyah sampean iku ben ketemu Allah, sebab Allah iku sing jenengan hakikate wong salat iku kudu kepanggih dening Gusti. Tapi lapo kok yo kita ketemu urusan dunya, nggih mboten? Estu Pak Bu. Iki fakta lho ya.
realita yang terjadi di tengah masyarakat seperti itu. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa seperti itu? Padahal Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah 238 bagaimana kita untuk bisa sholat yang khusyuk bertemu Allah. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta. Ojo mung sholatmu iku jasmani tok, tetapi juga harus sak rohaniyahnya. Was sholatil wusta. Itu bila mana jenengan iki masuk di dalam surah Al-Baqarah 238 ngamalke ayat ini, meraktekke ketika sholat, mesti sholat sampai isok khusyuk. Tapi ono prosesnya yoan. Sebab setelah kalimah wusta temriki dikatakan oleh Allah wakumu lillahi qanitin ay khashiin, tegakkan salat itu dalam keadaan khusyuk alias bertemu Allah. Piye carane isoke ketemu Allah? Sebelum kita datangnya ke mati ini. Oleh sebab mohon maaf, setelah baginda Sayyidina Ali sampai tahun 2014 kemarin ajaran ini terkesan ditutup-tutupi alias takut fitnah, maka kita umat Islam khususnya umumnya umat manusia tidak mengerti ajaran Rasulullah yang inti itu bagaimana. Mohon maaf, kita mulai ibtidak diajarkan syariat. Sholat ya kuwi carane, zakat poso haji ya kuwi. Munggah nasanawi sing diajarno ya tarbiyahe syariat. Carane sholat ya kuwi. Aliyah bahkan mohon maaf universitas pun panggah yang diajarkan di dalam hukum Islam ya kuwi wae, ora ono ningkate. Nggih mboten? Lah niki mana ajaran inti Rasulullah? Pada Rasulullah sampun dawuh innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku tidak akan diutus oleh Allah ke bumi ini kecuali nyempurnaake akhlak manusia. Akhlak tata krama, adab tata krama, habluminan nas dengan habluminallah. Inilah yang diajarkan Rasulullah ke semuanya pada saat itu. Sampai beliau itu resiko nih Pak menyampaikan habluminallah. Sampai lihat di dalam surat Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Rasulullah itu tidak hanya dicaci, dibenci, bahkan kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal merencanakan untuk membunuh baginda Rasulullah. Nggih mboten? Kaum Taif, subhanallah, sampai malaikat Jibril itu menawarkan diri untuk ngebleki kaum Taif itu dengan gunung Uhud. Tapi mengapa dicegah oleh baginda Rasul? Karena baginda Rasul itu wa ma arsalnaka illa rahmatalil alamin, artinya yang ditebarkan kasih sayang bukan benci membenci. Beliau memaklumi kaum Taif. Mengapa dia membenci? Karena belum mengerti. Makanya mohon maaf, apa nanti yang kusampaikan kok durung ngerti, akhirnya di dalam hati kita timbul protes. Nanti saya siapkan waktu dialog atau tanya jawab. Kita cari letaknya, kita nggak paham di mana. Sebab manakala ketidakpahaman kita biarkan, tidak kita tanya, akan menjadi fitnah. Ini akan menjadi
Fitnah. Apa sih fitnah? Sesuatu pendapat yang nantinya akan mendiskriminasikan yang satu dengan yang lain. Itu yang tidak saya harapkan. Dan Rasulullah pun juga menyadari dan memaklumi pada saat itu bagi kaum kafir Quraisy atau kaum Taif yang menentang, beliau itu selalu memaklumi. Mohon maaf, jujur saya ajaran Rasulullah yang inti saya sampaikan mulai tahun 2000 dulu Pak Bu. 2000 sampai 25 saya menyampaikan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Kemudian masuk 2006 saya diperintahkan Allah haji. 2005 haji, 2006 saya disuruh untuk menyampaikan apa yang dimaksud dengan inti wahyu Rasulullah, ajaran di jalur hakikat dan makrifat. Tapi mohon maaf, saya juga enggak kaget, di dalam Al-Quran sudah dikatakan huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Banyak yang membenci, ternyata iya. Bahkan Pak ya, 2007 kalau nggak salah saya itu diusir dari kampung saya oleh tokoh-tokoh, tokoh-tokoh apapun saya diusir. Dianggapnya apa yang kusampaikan tentang ajaran Rasulullah di jalur hakikat makrifat itu gak bener. Kula nggih mboten napa-napa. Tapi saya sendiri pun tidak akan pernah keluar dari kampung tersebut karena saya sudah mengaca di dalam Al-Quran tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus gak kuat atine, oleh karena kaumnya itu menolak ajaran ini, beliau keluar dari kampung sambil gerutu hatinya, sakit. Saya nggak mau, tetap saya harus ada di kampung tersebut. Saya asli Mojokerto, desa saya Sumber Tebu, kecamatan Bangsal. Tetap asli kelahiran mriku kula. Nggih. Tetap akhirnya saya tidak akan keluar. Muncullah tahun 2010. 10, 11, 12 saya masuk penjara. Berarti saya di penjara 3 tahun. Nggih, 3 tahun. Mungkin kalau boleh saya katakan, saya sebetulnya meneruskan ajaran mbah-mbah saya, yang mungkin kalau boleh saya katakan nanti biar tidak menjadi fitnah. Santri mbah saya ada di Tulungagung, tapi saya nggak usah nyebut. Beliau sudah wafat. Sudah wafat, termasuk santri mbah saya namanya Mahali, ya dah. Nanti tapi jangan tanya abai Mbah Mahali sopomu, enggak, jangan. Saya tidak boleh itu membuka. Tapi yang jelas ada santri mbah saya ada di Tulungagung, gitu. Tapi beliaunya sudah wafat, begitu. Bon. Apa ajaran Rasulullah yang inti? Ajaran yang membenarkan ruhaniyah kita sebagai umat Islam. Mulai saat akil balik kita sampai umur berapapun kita yang hadir, hati kita, ruhaniyah kita jauh dari Allah. Hati kita telah meninggalkan Allah. Ruhaniyah kita telah tinggalkan Allah, dikarenakan wazuyyina linnasi hubbus syahawah, dikarenakan hati kita terkontaminasi dengan bisikan hawa nafsu di dalam diri kita, yang hawa nafsu membisik kita, inna nafsa la amaratum bisu, nafsu
itu menjauhkan hati kita dari Allah Subhanahu. Dengan cara apa? Ditiupkanlah dalam hati kita untuk bercinta, menyenangi hubbus syahwah, kesenangan-kesenangan yang bersifatkan duniawi. Ya, itu sumber pokoknya wonten mriku. Mulai sejak kita masuk akil balik sampai umur ada yang 40, 30, 50, 60, selama kita belum menerima ajaran dinul haq, ajaran inti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ajaran hakikat supaya bisa makrifat, ajaran dinut tauhid, agama yang mengesahkan kepada Tuhan kita tolak, maka selama itu kita dikatakan oleh Allah jauh dari Allah. Buktinya, bukti loh iki, waktu kita sholat, mengapa kita lari dari Allah, ingat pada selain Allah? Itu bukti. Apalagi aktivitas di luar sholat. Contohnya ini tadi, kita dari rumah berjalan sampai di sini, mengapa hati kita lupa? Kalau kita bisanya datang itu karena Allah, di situ. Ini persoalannya. Oleh sebab itu izinkanlah Bapak Ibu, jenengan ku anggap saudara saya yang lebih daripada saudara kandung saya, izinkanlah kami menuangkan surat Al-Anbiya ayat 25 sebagai inti wahyu Allah terhadap para rasul, termasuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kula waos, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu. Muhammad, aku, kata Allah, tidak pernah mengutus utusan sebelummu, termasuk dirimu sebagai utusan rasul, kecuali mereka-mereka itu harus membawa, mengemban, mengajarkan terhadap umatnya inti daripada wahyuku ini. Inti daripada wahyuku ini. Apa intinya? La ilaha illa ana. Tak kewedekne nggih. Disalah mriki mboten napa-napa. Niki ketutupannya. Amit ya. Ayo kula wangi. Oke. Oke. Ini wahyu Allah yang wajib diterima oleh seluruh utusannya, mulai Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, bahkan sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya apa? Ilaihi annahu, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali ana. Ana bahasa Arab, diterjemahkan bahasa Indonesia saya. Basa Jawane ingsun. Ingsun. Dalam surah Al-Hadid ayat 3 Bapak Ibu, kita tahu keberadaan Allah itu di mana. Di situ dikatakan huwal awwal wal akhir wal dzahir wal batin. Allah itu ada di awal dan di akhir setiap persoalan apapun. Artinya persoalan apapun itu tidak akan bisa terjadi manakala tidak dikuasai oleh Allah. Wadz-dzahiru wal batin,
Allah iku ning jaba ya ning jero. Ning jero buktine napas isok keluar masuk. Di dalam buktinya jantung bisa berdenyut. Organ-organ tubuh iku akan difungsikan oleh Allah. Itu sebagai bukti. Di luar, mohon maaf, makhluk-makhluk kabeh semuanya itu bisa bergerak. Nyun sewu, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku, Muhammad. Sampaikanlah maksud daripada kalimat tauhid ini. Lah, sebelum kita masuk di la ilaha illa ana, kan ada di dalam Al-Qur'an la ilaha illallah. Lah ngaten nggih? Ini dalam syariat. Kemudian la ilaha illallah dalam thariqah. Terus la ilaha illa anta di dalam hakikat, la ilaha illa ana di dalam ma'rifat. Pun Quran entek pun niki. Isine Quran gini niki. Kalau kita bicara tauhid ya hanya ini. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nama. Berarti Anda harus iman, umat Islam khususnya, jenenge pangeran kita innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim, surat Maryam 36. Ini untuk umat Islam. Sesungguhnya Allah iku Tuhanku ya Tuhanmu. Oleh sebab itu sembahlah Dia. Jikalau kau betul-betul menyembah Dia, dikatakan menyembah itu Pak, dikatakan menyembah yang benar adalah sing nyembah ketemu ambek sing wong ngomong syukur terima kasih iku kudu ketemu ambek sing menehi. Nah, nek kita mengatakan terima kasih tapi gak ono wonge, iku piye, Pak? Misalnya tetangga kita habis ngasih apa terhadap kita, pas kita terima, kita enggak mengucapkan terima kasih. Ngucapnya terima kasih kalau sudah pulang, kita di rumah di kamar, terima kasih nggih, sah mboten? Halo? Enggak sah toh? Dikatakan sah, syukur kita, terima kasih kita, mengucapkan terima kasih ketika saat kita itu bertemu dengan yang memberi, iku sah. Oh iya, sami-sami mesti ngoten. Kita tiap hari bersyukur alhamdulillah, tapi aneh kita nggak pernah ketemu Gusti lagi. Wes ikut tahapan kita Pak, memang gak popo. Memang ajaran syariat kulit itu memang tahapan, nggak apa-apa. Kita kenal Allah bismillah dengan menyebut nama Allah Tuhan kita, gak apa-apa kita nggak ketemu. Iku prosesi. Tapi maksud Rasulullah jangan diam diri di situ. Kau harus kenal siapa la ilaha illallah. Yang kedua, akhirnya jenengan iki didawuhi, diajari sifat-sifat Allah, ciri-cirine Allah iku ya apa? Allah wujud kita bako mukhalafatu lil khawa. Pun terusna dhewe. Pujiane iku gak apa-apa minangka syariat, tapi mestine jenengan kudu paham wujud iku piye lan sak piturute, sebab di dalam aqaid 50 iku sifat wajibe Allah 20 iku dipara papat. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan makna. Iki kudu sampean jimaksute. Lah iku diterangke nang nggone la ilaha illallah untuk
mengambil satu makna atau pengertian, nek wis pengertiane sampai dapatkan, mongko manjing la ilaha illa anta laku. Engko nek wis laku, mongko bakal ketemu ana. Itu loh maksudnya. Wis, syariat iku apa sih? Syariat iki adalah ilmu untuk membahas bagaimana jasmaniah sampean ini estu bener-bener nyocoki ing mungguh Allah secara dohiriyah yang disebut hablum minan nas. Contoh sholat, ngelmune sholat iku sarengat, ya. Lah torikoe nama sholat iku torikoh. Dalane lak wonten gansal to, Pak? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lho Gusti Allah iku ngedepno dalan, thariqah jalan untuk hakikat. Apa sih hakikat? Hakikat itu tujuan untuk supaya bertemu Gusti. Iku tujuane wong salat. Berhubung kita gak didunung no ngelmu hakikate, nyun sewu. Berhubung saya itu pekerjaannya adalah belantik wedus, tahu belantik wedus? Akhirnya wah sholat yo eling wedus, Iki fakta loh, Pak. Fakta. Apalagi tadi di pasar ya, saya jual 3 juta tidak dianyang. Getun Pak kula, Pak. Waktu sholat nanya apa ya tak kekno 3 juta mang kasihkan 3,5. Lah wong langsung dibayar gak dinyange, gak ditawar. Getun Pak aku. Kadang-kadang kita mencari sesuatu gak ketemu-temu terus sholat eling. Lho iya toh ada di loster. Mengapa demikian? Jawabannya karena kita belum mengikuti Rasulullah akhlaknya dengan sempurna. Kita masih mengikuti syariat itu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Lah ini. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan, izinkanlah kami akan mengurai ajaran Rasulullah dino tauhid yang selama ini terkesan ditutup-tutupi. Itulah ajaran yang mendidik rohaniah kita supaya bisa wa inna ilaihi rajiun. Matilah kau sebelum mati ini. Mutu qoblal maut. Matilah kau sebelum datangnya kematian.